Tidak mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali di acara Ngopi, Ngobrol Perkara Islam. Dan insyaallah sobat muslim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih membahasnya kitab Al-Arbaun Al-Qalbiyah, 40 hadis terkait dengan hati, dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang baru di insyaallah nanti hadis selanjutnya. Dan sobat muslim juga bisa mengirimkan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti di sesi kedua setelah jeda di nomor 085293348887. Dan sobat muslim, alhamdulillahnya kita sudah bersama dengan Ustadz Amrul Hakadinta di studio Radio Muslim pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai kajiannya, kita sapa beliau terlebih dahulu. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga antum juga demikian. Teman-teman di kru Radio Muslim demikian, dan demikian pula semoga para pemirsa, pendengar Radio Muslim dimanapun berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang terbaik. Dan jika Allah memberikan ujian kepada kita berupa sakit, kehilangan, ataupun yang lainnya, semoga Allah berikan kesabaran. Karena kesabaran ini betapa besar manfaatnya bagi kehidupan seseorang. Kadang kita mungkin mendapatkan pahala besar dengan itu, dengan musibah. Kita mungkin nggak bisa dapatkan pahala besar dengan ibadah, dengan ketaatan yang luar biasa, karena kita tidak mampu melakukannya. Namun ya dengan kesabaran atas musibah yang Allah berikan pada kita, itu pun bisa mendatangkan pahala yang besar. Ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas musibah tersebut. Nah, Ustadz, syukran untuk nasihatnya Ustadz. Dan sobat muslim, saya masih menghimbau sobat muslim, insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab terkait dengan materi ataupun pertanyaan seputar agama Islam di acara Ngobrol Perkara Islam pada pagi hari ini. Tentunya di nomor WA atau SMS bisa di 0852 93334 8887. Dan langsung saja mari kita simak kajian pada pagi hari ini, dan kepada Ustadz Amrul Hakadinta kami persilahkan Ustadz. Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'du. Para pemirsa muslim yang budiman, Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini melalui siaran Radio Muslim. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam pembahasan dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah, di mana kita masuk pada pembahasan hadis yang ke-33. Sebuah hadis yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita tentang pentingnya hati yang bersih, hati yang selamat. Pentingnya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya hati yang bersih tersebut ketika kita masuk ke dalam kehidupan kita yang sebenarnya, yaitu kehidupan kita di akhirat. Kita bacakan an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardalin min kibr. Wa la yadkhulun nara man kana fi qalbihi mithqalu khardalatin min iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat sebiji kecil dari rasa sombong. Dan tidak akan masuk neraka seorang yang di dalam hatinya terdapat sebiji kecil rasa iman. Subhanallah. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan ini lafal dari Imam Abu Daud. Demikian pula diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini hadis yang sangat agung kalau kita mentadaburinya. Hadis ini hadis yang sangat besar kalau kita mentadaburinya. Di sini disebutkan apa yang menjadi atau yang menghalangi seseorang masuk surga, apa yang menghalangi seseorang masuk neraka, sekaligus penyebab dia masuk surga, penyebab dia masuk neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebiji kecil dari perasaan sombong. Maka ini menyebabkan seseorang terhalang dari masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sebaliknya, ya di akhirat itu kalau nggak ada surga, ya, kalau nggak surga ya neraka, ya. Tidak masuk surga artinya bisa masuk ke dalam api neraka.
maka ini bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Bisa menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam api neraka. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Para ulama banyak menjelaskan tidak akan masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada sebiji kecil rasa sombong. Sebiji kecil rasa sombong. Di antara para ulama, jazakumullah, ada yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hadis ini adalah tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya ada sebiji kecil rasa sombong, yaitu bahwa seorang yang ada rasa sombong sekecil apapun dia, maka dia tidak akan masuk surga awalan, tidak akan masuk surga pertama kali. Orang-orang yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena dia punya rasa sombong sebiji kecil itu. Terus bagaimana? Sebiji kecil itu harus dihisap dulu. Harus diperhitungkan dulu sebiji kecil rasa sombong ini. Jadi penyebab dia, penyandung dia tidak bisa masuk surga pertama kali. Terus bagaimana menghisapnya? Bisa jadi kalau dia punya amal-amal kebaikan, harus dibalas dengan kebaikan-kebaikan dia. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya dahulu atas hal tersebut, sehingga dia tidak masuk surga pertama kali. Sebelumnya kita bahas dulu tentang sombong ini. Apa itu sombong? Nabi SAW sendiri pernah mendefinisikan tentang sombong, yaitu batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika engkau meremehkan kebenaran atau menolak kebenaran dan engkau meremehkan sesama manusia. Maka itulah kiber, itulah sombong. Ya, orang yang menolak kebenaran, ada kebenaran dia tolak. Ya, yang tentunya yang paling kebenaran, yang paling mutlak adalah apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW. Ditolak, maka inilah kiber. Dan kebenaran-kebenaran yang lainnya. Meremehkan manusia. Tentunya manusia yang tidak boleh untuk diremehkan Nabi SAW. Dan meremehkan manusia yang lainnya. Karena mungkin lebih miskin, karena mungkin lebih rendah derajatnya, karena mungkin lebih bodoh daripada dia, dan seterusnya. Dari ukuran-ukuran duniawi, maka dia remehkan kiber. Itulah kesombongan. Ya. Maka kembali tadi, tafsiran pertama, yaitu bahwa ini adalah orang yang tidak akan masuk surga pertama kalinya. Pertama kali. Tidak akan masuk surga pertama kali. Kapan dia harus dihisap dulu? Yang kedua, yaitu apabila kibernya ini kiber yang bisa masuk kepada kekufuran, walaupun dosa besar. Walaupun itu kecil. Kelihatannya kecil, tapi kibernya kekufuran. Seperti sombongnya Fir'aun. Seperti sombongnya Qarun. Seperti sombongnya orang-orang Yahudi yang tidak mau masuk ke dalam agama Allah dan meremehkan Nabi Musa alaihissalam. Meremehkan para nabi dan rasul. Menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun kelihatannya sedikit, yang ditolak kebenaran itu hanya sedikit. Hanya satu bagian dari agama Islam, misalnya. Tapi ketika dia menolaknya, yang diremehkan itu hanya Nabi. Hanya dalam tanda kutip, ya. Padahal tidak hanya. Ya. Maka ini bisa membuat dia kufur. Dan ketika dia kufur, la yadkhulul jannah. Betul, dia tidak akan masuk surga sama sekali. Kekal abadi di dalam neraka. Selama-lamanya sedikit pun tidak akan mencium bau surga. Subhanallah. Kita berlindung kepada Allah dari dahsyatnya azab neraka. Atau tafsiran yang lainnya, yaitu tidak akan masuk surga orang yang sombong. Nggak ada di surga orang yang sombong. Orang yang sombong nggak ada di surga. Ya, terus bagaimana? Orang di surga sudah tidak punya rasa sombong lagi. Walaupun tingkat surganya lebih tinggi daripada tingkat yang di bawahnya. Dia tidak akan sombong dengan tingkat surga pada hal tersebut. Terus kemana orang-orang sombong? Kalau orang sombong, kufurnya kufur, kesombongannya membuat dia kufur, tadi masuk neraka, nggak ada di surga. Kalau orang sombongnya itu tidak membuat sampai dia kufur tadi, sudah dihilangkan, dicabut oleh Allah rasa sombongnya. Ya, tadi boleh jadi dicabut, boleh jadi dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisap dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semua masuk surga, tidak ada rasa sombong. Tafsiran yang keempat, bahwa ini adalah hak yang akan didapatkan oleh orang-orang yang sombong. Dia tidak akan masuk surga. Namun, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki yang lain, maka suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menghendaki untuk menghukumnya dan kemudian memasukkannya ke surga, suka-suka Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk mengampuninya, maka suka-suka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini pendapat yang keempat. Artinya ini menunjukkan juga dahsyatnya kesombongan ini. Orang yang memiliki rasa sombong tidak berhak, aslinya tidak berhak. Namun bagaimana?
nanti apakah dia kemudian Allah masukkan ke surga, maka itu di bawah kehendak Allah, di bawah rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Maka ini apa namanya? Ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang sombong. Maka waspada. Waspada betul-betul kita dari sikap sombong ini. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini intinya. Bukan sikap sombong itu dari orang tersebut berkata lemah lembut, bukan. Kalaupun perkataannya lemah lembut, tapi ketika disampaikan kebenaran dia, maaf saya tidak mau untuk mengamalkan Quran, maaf saya tidak mau untuk beriman kepada Rasulullah. Sombong dia. Walaupun ngomongnya Masya Allah sopan santun dan pelan. Atau dia meremehkan orang lain. Maaf saya nggak mau sama orang itu karena dia miskin. Maaf saya nggak mau bareng sama orang itu karena dia bodoh. Maaf saya nggak mau ini nggak mau itu karena dia remehkan orang lain gara-gara dunianya. Walaupun dengan bahasa yang sopan santun dia ngomong, sombong. Jadi bukan masalah di bahasanya, bukan masalah di mukanya, bukan masalah di bagaimana kekayaannya, bukan. Ada orang kaya sombong, betul, ada. Ada yang lebih parah lagi, orang miskin sombong. Ya, orang kaya sombong dengan kekayaannya wajar walaupun nggak boleh. Dia punya kekayaan, dia sombong dengan kekayaannya. Ada orang miskin yang sombong. Mau sombong dengan apa? Ya. Ada orang berilmu sombong. Dia sombong dengan ilmunya, nggak boleh, betul. Tapi dia punya sesuatu yang memang untuk disombongkan, yaitu ilmu dia. Ya. Tapi ada orang bodoh sombong lagi. Mau sombong dengan apa? Dengan kebodohannya. Maka ini kesombongan. Kesombongan bahaya, hati-hati. Hilangkan, kikiskan dari diri kita itu sikap rasa sombong. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Bagaimana? Lakukan hal yang sebaliknya. Terima kebenaran. Walaupun itu pahit, walaupun itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, walaupun itu tidak sesuai dengan pemikiran atau keyakinan kita sebelumnya. Dan jangan remehkan manusia. Kita bisa dengan cara sebaliknya, itu dengan menghormati manusia. Dengan kita merasa tawadhu, merasa diri saya yang nggak ada apa-apanya. Orang Masya Allah. Ngelihat orang lebih tua, Masya Allah, dia amal solehnya lebih banyak daripada saya. Karena usia dia lebih tua, lebih banyak amal solehnya. Saya mungkin baru sholat 20 tahun, 30 tahun. Dia udah sholat 50 tahun, 60 tahun. Banyak amal soleh dia. Ngelihat yang lebih muda, Masya Allah, dosa dia lebih sedikit daripada saya. Saya berdosa udah 30 tahunan, 20 tahunan. Dia berdosa masih belasan tahun. Dosanya lebih sedikit. Melihat yang sesama, dia lebih utama daripada saya. Saya tahu betul dia lebih pintar, dia lebih. Saya biasa-biasa aja. Jadilah orang yang tawadhu. Jangan sebaliknya, lihat orang yang lebih tua, dosa dia lebih banyak daripada saya. Saya dosanya lebih sedikit, maka saya lebih utama daripada dia. Ya, lihat orang yang lebih muda, saya lebih ibadahnya lebih banyak daripada dia, saya lebih senior daripada dia. Lihat yang teman sebaya, saya lebih jago daripada dia, apa? Ya. Jangan kita, ada mungkin rasa itu pada diri kita, tapi jangan sampai kita keluarkan dalam lisan kita atau dalam perbuatan kita, dan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesombongan di antara dosa yang tua, dosa yang lama, dosa tua. Bahkan dosa ini ya sudah dilakukan oleh iblis ketika iblis menolak untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama. Sudah ada tuh dosa sombong. Ya, di awal-awal penciptaan manusia. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah menyuruh semua untuk sujud kepada kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka fasajadu illa iblis aba wastakbar. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah kecuali iblis aba wastakbar. Iblis sombong dan iblis enggan dan sombong. Dalam ayat Allah mengatakan ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Ngapain aku sujud sama dia? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku ya Allah dari api, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Api lebih tinggi derajat daripada tanah. Ini logikanya iblis, logika yang salah. Aku lebih hebat daripada dia penciptaannya. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sombong. Ini bisa menjadi penghalang seseorang, penyandung batu, sesuatu yang akan menyandung seseorang nggak jadi masuk surga. Naudzubillah. Dan kalau sampai derajat kesombongan ini, sombong yang bisa menyebabkan kekufuran, sombong dengan keimanan, sombong dengan tauhid, sombong dengan beriman kepada Rasul, maka ini bisa menyebabkan kekufuran. Dan banyak sekali, begitu banyak kekufuran yang gara-gara sombong. Hatta Fir'aun.
Allah sebut Fir'aun sebagai sombong, tapi Allah sebut dalam ayat yang hatinya itu sebenarnya yakin. Yakin dengan apa yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam. Ya, hatinya mengakui, hatinya paham betul dia bahwa dia itu bukan Tuhan yang harus disembah. Dia itu manusia biasa, karena Fir'aun juga mengalami masa kecil, ya, mengalami masa-masa dia, perkembangan dia sebagai manusia. Dia tahu betul bahwa dia manusia dan tidak berhak untuk disembah. Namun apa yang menyebabkan dia terus-menerus ingin disembah dan tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam? Kesombongan dia, subhanallah. Waspada dari bahaya sikap sombong ini. Ya, Masya Allah, semoga Allah jauhkan kita. Berdoa sama Allah, betul-betul berdoa sama Allah. Semoga Allah luruskan hati kita. Semoga Allah berikan kebaikan pada diri kita dan diantaranya jauhkan kita dari sikap sombong ini. Kemudian bagian selanjutnya, kata Nabi SAW sebaliknya, wala yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman. Dan tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya ada seberat biji keimanan, walaupun seberat biji keimanan. Masya Allah, ini penghalang seseorang masuk neraka. Penghalang seseorang masuk neraka dan penyebab seseorang masuk surga. Ada keimanan dalam hatinya walau sebiji sekalipun, sedikit sekalipun. Sebagaimana potongan hadis sebelumnya, hadis ini pun dimaknai oleh beberapa ulama dengan beberapa makna. Yang pertama, tidak akan masuk neraka secara kekal selama-lamanya, abadi, tidak akan. Ada sedikit keimanan dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia masuk neraka dulu karena dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka Allah tetap ujungnya akan memasukkan dia ke dalam surga. Inilah disebut dengan Jahannamiyun, mantan-mantan Jahannam yang masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ini karunia besar bagi hamba-hamba Allah yang beriman, walaupun dengan banyak dosa-dosanya. Atau yang kedua, ada yang mengatakan sedikitnya keimanan yang tampak di hadapan manusia ini berbicara tentang orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, dengan dia beriman setelah sebelumnya dia kufur. Setelah sebelumnya dia kufur, ahlul kufur, ahlul maksiyah. Sebelumnya dia melakukan banyak kekufuran, banyak penyimpangan, banyak kemaksiatan. Di ujung kehidupannya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan husnul khatimah. Menutup dengan kebaikan. Dia beriman walaupun sebentar dari kehidupannya. Sehingga orang menganggapnya satu yang kecil. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menganggapnya besar di sisi Allah. Dia kembali kepada Allah dalam keadaan keimanan, maka dia bisa jadi masuk surga dan terhapuslah segala kekufuran, segala kemaksiatan, segala penyimpangan yang dia lakukan sebelum-sebelumnya, terganti dengan akhir kehidupan yang penuh dengan keimanan. Walaupun ini sedikit di hadapan manusia. Ya. Maka dia akan masuk jannah dengan modal keimanan yang sedikit di hadapan manusia, tapi tidak dengan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini pun menunjukkan pada kita betapa pentingnya kita beriman dan menjaga keimanan kita. Maka begitulah. Alhamdulillah, mungkin Allah jadikan kita seorang mukmin. Baik mungkin ada di antara kita yang mu'alaf, ada mungkin di antara kita yang sudah beriman dari kecil, artinya hidup dalam keluarga beriman, hidup dalam keluarga muslim, kita menunaikan kebaikan-kebaikan. Atau mungkin kita hidup dalam keluarga muslim, tapi dulu-dulu jauh dari agama, jauh dari syariat. Sekarang ini alhamdulillah Allah berikan hidayah pada kita. Bagaimanapun posisi kita dulu, maka sekarang ini dengan keimanan yang ada kepada kita, jagalah, pertahankan, kuatkan, tinggikan keimanan kita. Betul iman itu naik dan turun, tapi usahakan naiknya lebih besar daripada turunnya. Naiknya lebih besar daripada turunnya. Penting. Apa yang menyebabkan bisa naik keimanan tersebut? Kurang lebihnya sederhananya ilmu dan amal. Ya, ilmu dan amal, doa. Ilmu, amal, dan doa. Berilmulah kita tentang Allah, tentang agama kita, belajar. Ini akan menaikkan keimanan. Kemudian amalkan apa yang kita pelajari, kebenaran yang kita pelajari tadi. Kemudian mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengokohkan kita, meneguhkan kita di atas keimanan sampai ajal datang menjemput kita. Banyak-banyak minta husnul khatimah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, para pendengar radio muslim, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebuah hadis yang ringkas namun luar biasa. Dengan kita membacanya, mempelajarinya, semoga kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita wafat di atas iman. Ditunjukkan kita untuk bisa meningkatkan keimanan kita
dan dijauhkan kita dari api neraka, dijauhkan kita dari sikap sombong, dijauhkan kita dari hal-hal yang membuat kita bisa masuk ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah. Kita cukupkan. Silakan jika ada pertanyaan yang bisa kita jawab, yang tidak bisa nanti bisa ditanyakan kepada ustaz yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Syukur Ustadz untuk materinya pada sesi yang pertama. Dan Sobat Muslim, kami persilahkan bagi Sobat Muslim sekalian yang mempunyai pertanyaan seputar agama Islam, baik terkait dengan materi yang telah Ustadz sampaikan ataupun pertanyaan agama Islam yang lainnya, bisa Sobat kirimkan di sesi selanjutnya nanti, di sesi tanya jawab di nomor WA di 0852 9334 8887. Mungkin bisa mengirimkan chat WA ke nomor tersebut ataupun bisa SMS. Ataupun Sobat Muslim yang menyaksikan di YouTube ataupun Facebook Radio Muslim juga bisa untuk memberikan komentar di link YouTube tersebut. Dan sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan mendengarkan dahulu murotal Al-Quran. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون
في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون
أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja 1467 AM melalui transfer Bank Syariah Indonesia ke nomor rekening 7755330099 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852 9334 8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Gondokusuman, Yogyakarta.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat Muslim, kembali kita di acara ngobrol perkara Islam di Radio Muslim. Dan Sobat Muslim, kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam di nomor 0852 9334 8887. Dan alhamdulillah Ustaz, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Apakah bisa saya bacakan Ustaz? Betul. Pertanyaan yang pertama Ustaz, Ustadz, apakah kita boleh mengharapkan zakat atau sedekah dari orang lain meskipun itu cuma untuk bercanda saja, Ustadz? Mengharapkan zakat atau sedekah dari orang lain ya artinya mengharapkan jadi mustahik zakat gitu ya. Maka kalau memang kita mustahik zakat dan memang kita punya kebutuhan, boleh ya kita mustahik zakat fakir miskin, memang dari asalnya kita mustahik zakat fakir miskin atau gorim, orang yang punya hutangan dan lain sebagainya, boleh. Bahkan memintanya, kalau kebutuhannya mendesak boleh. Ya, memintanya kepada orang yang memang muzaki, meminta sedekah atau meminta zakatnya. Saya punya hutang banyak, saya betul-betul nggak bisa makan, nggak bisa, kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Boleh meminta-minta, yang hukum asalnya haram. Ya. Namun kalau kita asalnya bukan mustahik zakat dan mengharapkan, ini jangan. Ya, karena mengharapkan jadi mustahik zakat seperti mengharapkan, karena yang mustahik zakat itu kan kebanyakannya adalah golongan-golongan yang kesulitan. Jadi mengharapkan mendapatkan kesulitan itu tidak boleh. Mengharapkan dapat musibah, mengharapkan kemiskinan, mengharapkan peperangan, mengharapkan dimusuhi orang tidak boleh. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini ada tambahannya untuk bercanda gitu, Ustaz. Nggak boleh bercanda. Ya kalau dia memang mustahik, yang nggak usah dibercandain lah. Jadi kalau dia nggak mustahik ya jangan juga, atau walaupun bercanda jangan. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, saya habis makan tempe, lalu pas sholat sisa tempe tersebut ternyata ada yang nyangkut di gigi. Apakah pas sholat itu kita boleh untuk ditelan Ustadz atau harus dikeluarkan dari mulut Ustadz? Kalau bisa dikeluarkan, namun jika tidak yang sedikit dimaafkan insyaallah. Jangan tempe separuh gitu ya. Tapi tempe ya cuilan-cuilan gitu ya misalnya, dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah kita boleh merasa lebih baik saat melihat orang lain tidak sholat ataupun berbuat maksiat? Lantas rasa itu apakah kita pakai untuk lebih banyak bersyukur Ustadz? Ya, merasa lebih baik melihat realita ya, ini realitanya itu bisa boleh-boleh saja. Realita orang yang maksiat, kemudian kita merasa alhamdulillah kita nggak kayak gitu kan. Dan bahkan ada doanya, alhamdulillahilladzi afani mimma btuliya bihi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari ujian yang menimpa dia. Ya. Maka ya kita jadikan itu rasa syukur kepada Allah. Dan kita jadikan untuk menasehatinya, untuk mengangkat dia, untuk mengajak dia dalam kebaikan, mencegah dia dari kemungkaran, mendakwahinya gitu ya. Yang tadi kita katakan itu merasa lebih baik dengan sesuatu yang bukan realitanya begitu ya. Melihat orang yang lebih tua, melihat orang yang lebih muda, ya, kita nggak lihat realita dia, tapi ketika kita melihat realita dia, ada orang maksiat, kita alhamdulillah kita nggak maksiat kayak dia. Atau katakanlah ada orang dapat musibah, kecelakaan, alhamdulillah saya selamat gitu. Dalam kondisi yang kita bersyukur kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, atau kita terjaga dari keburukan, maka ini boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, syukran untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, apakah ada doa Ustadz agar Allah mencukupkan kebutuhan hidup kita? Karena saya semakin merasa bahwa gaji saya semakin tidak cukup untuk menjalani kebutuhan Ustadz. Di antara doa yang sering dibaca Nabi SAW, ini doa yang sangat agung ya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ada 5 poin yang diminta. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki urusan agamaku yang itu merupakan pokok urusanku. Wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Dan
perbaiki urusan duniaku yang itu merupakan tempat kehidupanku. Dan ini poinnya yang ditanyakan. Kita minta sama Allah, Allah perbaiki urusan dunia kita sebagai tempat kehidupan kita. Caranya gimana terserah Allah. Mau bikin kita naik gaji, mau bikin kita diberi taufik bisa bisnis yang lain, atau apapun yang Allah berikan pada kita. Kita minta, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya. Wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaiki pula akhiratku yang itu merupakan tempatku kembali, ya Allah. Kembali ke akhirat kita. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikan kehidupan ini sebagai tempatku menambah kebaikan-kebaikanku. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai proses bagiku untuk meninggalkan atau selamat dari keburukan-keburukan. Ini doa yang agung sering dibaca Nabi SAW, maka di antara yang bisa kita baca terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana agar Allah memperbaiki kehidupan dunia kita, dan bukan itu saja tapi akhirat kita juga. Ya. Cari dihafalkan atau minimalnya doa sapu jagat lah, itu juga insyaallah mudah sekali insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih untuk jawabannya, Ustaz. Kembali kami persilakan pada soal muslim sekalian, masih ada sisa waktu, bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0852 9334 8887. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Nah. Ustadz, bagaimana tips bersabar bila orang tua belum mendapatkan hidayah dakwah sunnah, Ustadz? Ya, terus kalau kita terus dakwahkan, kita minta sama Allah agar Allah memberikan hidayah tersebut dan Allah berikan kesabaran pada kita. Kita yakini bahwa setiap kita berdakwah dengan baik kepada orang tua kita, masuk ke hatinya atau tidak, yang penting kita dengan cara yang baik itu kita dapat pahala besar. Ya, kita yakini bahwa sabar kita butuh mendapatkan pahala besar. Kita yakini insya Allah Allah akan memberikan hidayah nanti entah kapan. Maka dengan itu, dengan keyakinan dan kesadaran itu, maka mudah-mudahan kita pun akan lebih bisa bersabar. Orang tuh sabar tuh kenapa sih bisa sabar? Orang tuh bisa sabar ketika dia tahu bahwa apa yang dia sabar itu kan harus berkorban ya. Sabar itu harus berkorban. Orang harus mengorbankan sesuatu untuk kesabarannya. Gimana orang bisa sabar ketika dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan itu lebih berharga dari apa yang dia korbankan, gitu kan? Ada orang, wah, ngorbanin dia lembur, kerja lembur, walaupun dia harus capek, harus ini. Kenapa? Dapat duit yang mungkin dia lebih berharga, gitu. Ada orang bersedia mengorbankan waktunya, kenapa? Dia merasa dapat sesuatu yang lebih berharga dari apa yang dia korbankan. Jika dia bisa sabar kerja lembur, sabar kerja dalam tekanan, sabar melakukan berbagai macam hal. Nah, maka itulah dia bisa sabar dalam berdakwah ketika dia tahu bahwa apa yang dia dapatkan dalam dakwah itu sangat besar. Berhasil, tidak berhasil, dia dapatkan sangat besar. Tidak berhasil, besar yang dia dapatkan. Allah mengatakan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terbaik perkataannya. Kalau dia berhasil, lebih besar lagi tentunya. Plus ini orang tua, birrul walidain. Dia berdakwah pada orang tua, bagian dari birrul walidain. Karena berbuat baik pada orang tua bukan hanya berbuat baik untuk mencukupi urusan dunianya, tapi yang banyak orang yang banyak orang kelupaan itu berbuat baik dalam urusan untuk memperbaiki kehidupan agama dan akhirat orang tua kita. Pahalanya besar. Maka sabarlah. Dan yakin bahwa yang didapatkan dengan kesabaran ini jauh lebih besar daripada apa yang dia korbankan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ustadz, bolehkah kita berkurban di atas namakan orang yang sudah meninggal untuk membayar balas budi karena semasa hidup kita sering ditolong olehnya, Ustadz? Boleh, ya, boleh kita mengorbankan atau berkorban dengan nama orang yang sudah wafat. Yang penting dia muslim, ya. Mungkin itu orang tua, mungkin itu teman, mungkin itu apapun, kakek kita, guru kita, bos kita, boleh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz.
Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya Ustadz. Nggih. Ustadz, apakah termasuk sombong bila kita merasa punya harta lebih banyak dari orang lain? Dan bagaimana cara bersabar bila kita punya banyak harta, Ustadz? Gimana? Yang Ustadz, pertama, apakah termasuk sombong bila kita merasa punya harta lebih banyak dari orang lain, Ustadz? Dan bagaimana cara sabar bila kita mempunyai banyak harta, Ustadz? mempunyai harta lebih banyak daripada orang, ya bukan sombong sih, itu realita kan ya. Kalau memang antum punya harta misalnya berapa, orang itu punya harta berapa, antum tahu gitu, antum merasa lebih banyak, itu realita, dan yang itu bukan kesombongan tentunya. Jadi kesombongan ketika antum meremehkan orang yang hartanya lebih sedikit daripada antum, meremehkan dia, orang miskin, akan lebih besar, semakin besar rasa sombongnya, akan semakin besar dosa sombongnya. Ya. Bagaimana kita bersabar dengan harta? Harta ujian itu diantaranya ini kita untuk bersabar. Sabar itu apa? Sabar itu nahan diri untuk tidak melampaui syariat, tidak melewati batasan-batasan syariat. Maka bagaimana bersabar dengan ujian harta? Ya, jangan sampai kita melampaui syariat, melanggar batasan syariat dengan harta kita. Jangan kita pakai harta kita untuk maksiat. Jangan kita pakai harta kita di jalan yang salah, di jalan kebatilan, di jalan penyimpangan. Jangan kita ya misalnya menggunakan harta kita untuk yang sia-sia, yang tidak manfaat. Tunaikan kewajiban-kewajiban harta kita. Tunaikan zakatnya jika sudah mencapai nisab dan haulnya. Tunaikan nafkah kalau kita memang punya kewajiban memberi nafkah. Bayar hutang kalau kita memang punya hutang yang sudah jatuh temponya. Itu bagaimana kita bersabar dengan ujian harta. Intinya jangan menggunakan harta kita untuk hal-hal yang di luar batas syariat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukur Ustadz untuk jawabannya Ustadz. Dan Sobat Muslim, ini akhir dari sesi tanya jawab kita. Insya Allah Sobat Muslim bisa mengirimkan pertanyaan di ngopi pekan depan insya Allah. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, silakan mungkin Ustadz akan memberikan kesimpulan kepada kita. Monggo Ustadz. Ya, para pemirsa radio Muslim yang dibudiman dimanapun berada, gak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong, dan tidak akan masuk neraka secara kekal abadi bagi orang yang dalam hatinya ada keimanan, walaupun dua-duanya seberat sebesar biji yang terkecil sekalipun. Kita lihat di sini bahwa apa yang menyebabkan kita masuk jannah adalah apa yang ada pada hati kita, bukan seberapa besar harta kita, bukan seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak anak keturunan kita, tapi pada hati kita. Maka berusaha untuk menjaga hati kita, membersihkannya, menghiasinya, menyehatkannya, dan jangan sampai dia dimasuki sesuatu yang bisa meracuni hati kita, menyakiti hati kita, mematikan hati kita bahkan. Jaga betul-betul hati, karena itulah yang akan kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, dan dari situlah Allah Subhanahu wa taala akan menilai bagaimana kualitas seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz untuk materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Muslim yang sudah menyimak kajian ngopi pada pagi hari ini. Insya Allah kita berjumpa kembali di pekan selanjutnya. Dan apabila banyak kesalahan dan salah kata, kami mohon maaf dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yuk salurkan donasi Anda